Bos kaya nyamar jadi tukang ojek ketemu gadis cantik berkerudung kaya nyamar jadi miskin. Akhirnya mereka saling jatuh cinta. Kehidupan di dua dunia. Pagi di kota itu selalu datang dengan suara yang sama, deru kendaraan, klakson bersahutan, dan langkah cepat orang-orang yang mengejar waktu. Di lantai paling atas sebuah gedung perkantoran modern, Rendra Alfian berdiri di balik dinding kaca besar, memandang kota yang terbentang seperti papan permainan raksasa. Dari ketinggian itu, semua tampak kecil. Mobil-mobil seperti mainan. Orang-orang seperti titik bergerak. Dan entah kenapa, hidupnya juga terasa sekecil itu. Di usia yang masih muda, Rendra sudah memiliki segalanya. Perusahaan teknologi yang ia bangun berkembang pesat. Kontrak miliaran rupiah datang hampir setiap bulan. Investor berebut ingin bekerja sama. Media menyebutnya, CEO muda paling menjanjikan. Namun setiap kali pintu ruangannya tertutup, kesunyian langsung mengambil alih. Pak Rendra, jadwal makan siang dengan klien jam 2. Pak Rendra, ada undangan gala dinner. Pak Rendra, investor Singapura ingin meeting. Semua suara itu selalu terdengar profesional, sopan, menghormati, tapi tak pernah terasa tulus. Rendra duduk di kursi kerjanya yang mahal, memutar pulpen perlahan di antara jari. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali seseorang berbicara padanya tanpa menyebut jabatan, tanpa memuji kekayaannya, tanpa berharap sesuatu. Ia tidak ingat. Bahkan teman-teman lamanya kini berbicara dengan nada berbeda. Lebih hati-hati, lebih penuh kepentingan. Beberapa datang menawarkan proyek, beberapa datang meminta modal, beberapa datang sekadar ingin terlihat dekat dengan pengusaha sukses. Semua punya alasan. Tak ada yang benar-benar datang hanya untuk Rendra. Malam hari, setelah semua karyawan pulang, lampu kantor masih menyala di ruangannya. Kota di luar berubah menjadi lautan cahaya kuning dan putih. Rendra membuka ponselnya. Ratusan pesan masuk. Undangan bisnis. Permintaan kerjasama. Ajakan wawancara. Proposal investasi. Tak satu pun berbunyi. Apa kabarmu hari ini? Ia menutup layar. Menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, sebuah pikiran muncul sangat jelas di kepalanya. Bagaimana rasanya hidup? Tanpa semua ini? Tanpa jas mahal. Tanpa mobil mewah. Tanpa jabatan CEO. Bagaimana jika orang-orang bertemu dirinya? Sebagai orang biasa? Apakah masih ada yang mau duduk minum kopi bersamanya? Apakah masih ada yang tertawa pada leluconnya? Apakah masih ada yang peduli? Kalau ia tidak punya apa-apa, Rendra berdiri, menatap lagi kota di bawah. Di sana, ribuan orang hidup sederhana, bekerja keras, naik motor, makan di warung kecil, tertawa tanpa kamera media. Dan untuk pertama kalinya, hidup sederhana itu terlihat jauh lebih nyata daripada dunia mewah yang selama ini ia tempati. Malam itu, tanpa disadari, keputusan besar mulai tumbuh di dalam hatinya. Keputusan yang akan mengubah hidupnya. Ia belum tahu bagaimana caranya. Ia belum tahu kapan tepatnya. Namun satu hal pasti, Rendra ingin melihat dunia dari bawah, bukan sebagai CEO. Tapi sebagai orang biasa. Dan dari sinilah, kisah dua dunia itu benar-benar dimulai. Keputusan menyamar. Malam setelah menatap kota dari ruang kantornya, Rendra Alfian tidak langsung pulang. Ia masih duduk sendirian. Lampu ruangan redup. Hanya cahaya dari jendela yang menerangi meja kerjanya. Proposal bisnis terbuka di depan. Tapi pikirannya sama sekali tidak berada di sana. Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Apakah ada orang yang mau mengenalnya? Kalau ia bukan siapa-siapa? Rendra menghela napas panjang, lalu mengambil ponselnya. Ia membuka aplikasi transportasi online.
Lama sekali ia hanya menatap layar pendaftaran mitra pengemudi. Jari-jarinya berhenti di atas tombol daftar. Ini terdengar gila. CEO perusahaan bernilai triliunan. Menjadi tukang ojek? Kalau sampai media tahu, saham bisa goyah. Investor bisa panik. Partner bisnis bisa menganggapnya tidak serius. Tapi justru karena itulah, ia ingin melakukannya. Ia ingin satu hari saja menjalani hidup tanpa pengawal, tanpa sopir, tanpa sekretaris yang mengatur setiap detik waktunya. Hanya dirinya dan jalanan. Tanpa berpikir terlalu lama lagi, Rendra menekan tombol daftar. Detik itu juga, sesuatu terasa berubah dalam dadanya. Campuran antara takut dan anehnya, juga lega. Beberapa hari kemudian, di sebuah toko motor kecil di pinggir kota, Rendra berdiri memakai jaket sederhana dan celana jeans biasa. Tak ada jas mahal, tak ada jam tangan mewah. Bahkan mobil sportnya sengaja ditinggal di parkiran apartemen. Di depannya, sebuah motor bekas yang masih cukup bagus. "Serius mau yang ini, Mas?" tanya penjaga toko. Rendra mengangguk. "Cukup." Ia tidak butuh motor paling bagus. Ia butuh motor yang membuatnya terlihat biasa saja. Setelah urusan selesai, ia berdiri di depan kaca kecil toko. Untuk pertama kalinya, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Rambutnya disisir sederhana. Kemeja murah. Sepatu biasa. Tak ada lagi aura CEO muda yang biasa membuat orang langsung berdiri hormat. Yang ada sekarang, hanya seorang pria biasa. Dan anehnya, Rendra tersenyum. Hari pertama mengaktifkan aplikasi. Tangannya sedikit berkeringat saat menunggu order masuk. Di parkiran minimarket, ia duduk di atas motor, memandangi pengemudi lain yang santai ngobrol, minum kopi sachet, bercanda soal jalanan macet. Tak ada yang tahu siapa dirinya. Tak ada yang peduli. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Lalu, ting! Order pertama masuk. Jarak hanya 2 kilometer. Rendra menelan ludah pelan, lalu menekan tombol terima. Mesin motor dinyalakan. Suara sederhana itu terdengar jauh lebih nyata daripada tepuk tangan di ruang rapat manapun. Motor mulai bergerak keluar dari parkiran, masuk ke arus jalan kota yang ramai. Angin menerpa wajahnya. Tak ada kaca mobil mewah. Tak ada kursi kulit mahal. Tak ada sopir. Hanya dirinya dan jalanan panjang di depan. Dan tanpa ia sadari, keputusan gila malam itu bukan sekadar penyamaran. Itu adalah langkah pertama menuju pertemuan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Jak hijau pertama. Pagi itu terasa berbeda bagi Rendra Alfian. Tak ada suara sekretaris mengetuk pintu apartemen. Tak ada jadwal rapat yang dikirim sejak subuh. Tak ada jas mahal yang sudah disiapkan rapi. Yang ada hanya sebuah jaket hijau tergantung di kursi. Jaket pengemudi ojek online. Rendra menatapnya lama. Selama ini ia terbiasa memakai setelan jas bernilai puluhan juta rupiah. Dipilih khusus oleh stylist perusahaan, disesuaikan dengan agenda, bahkan warna dasinya sering dirancang untuk tampil di kamera. Namun pagi ini, ia justru merasa gugup. Hanya karena sepotong jaket sederhana. Ia mengambilnya perlahan. Saat kain itu menempel di tubuhnya, perasaan aneh muncul di dada. Seperti sedang memakai identitas baru. Bukan CEO. Bukan pengusaha. Bukan sosok yang semua orang kenal. Hanya seorang pengemudi. Di parkiran apartemen sederhana yang sengaja ia sewa untuk penyamaran, sebuah motor sewaan sudah menunggu. Catnya tak sempurna. Ada goresan kecil di samping. Joknya sedikit keras. Rendra menghidupkan mesin. Suara motor itu kasar. Jauh dari suara mobil sport miliknya yang biasanya halus nyaris tanpa getaran. Tapi justru suara itu membuatnya sadar. Ini nyata. Tangannya sedikit kaku saat menarik gas pertama kali keluar dari parkiran. Bukan karena ia tidak bisa mengendarai motor. Ia hanya belum pernah melakukannya. Sebagai pekerjaan.
Setiap lampu merah terasa lebih lama dari biasanya. Setiap klakson dari belakang membuatnya refleks tegang. Setiap persimpangan terasa seperti ujian kecil. Tenang, gumamnya pelan pada diri sendiri. Ia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidup bertahun-tahun, tidak ada yang mengawasinya. Tidak ada kamera bisnis. Tidak ada investor. Tidak ada laporan keuangan yang menunggu. Hanya jalanan pagi. Dan ribuan orang menjalani hidup masing-masing. Seorang ibu membeli sarapan di trotoar. Seorang pegawai kantor berlari mengejar bus. Seorang pedagang membuka gerobak sambil menguap. Semua terlihat begitu nyata. Dan tiba-tiba, sesuatu yang lama hilang muncul dalam dirinya. Perasaan ringan. Bebas. Beberapa menit kemudian, ia berhenti di pinggir jalan kecil. Membuka aplikasi di ponselnya. Status. Oleng. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menunggu. 1 menit. 2 menit. 3 menit. Keringat mulai terasa di telapak tangan meski pagi masih sejuk. Lalu, ting. Order masuk. Rendra menatap layar. Perjalanan dekat. Penumpang tunggal. Entah kenapa, menerima order pertama itu terasa jauh lebih menegangkan daripada menandatangani kontrak miliaran. Ia menelan ludah, lalu menekan tombol terima. Alamat muncul. Motor kembali dinyalakan. Kali ini, saat roda mulai berputar, rasa gugup masih ada, namun bercampur dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Antusias. Karena ia tahu, di luar sana, hidup yang sesungguhnya sedang menunggunya. Dan ia belum tahu. Order-order kecil hari itu akan membawanya pada satu pertemuan yang tak pernah ia rencanakan. Pertemuan dengan seorang gadis berhijab yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Gadis di pinggir jalan. Notifikasi order itu masih menyala di layar ponsel Rendra. Alamat penjemputan berada di sebuah jalan kecil yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Bukan kawasan gedung tinggi. Bukan pusat bisnis. Hanya deretan toko sederhana, warung makan, dan rumah-rumah tua yang berdempetan. Rendra memperlambat motor saat mendekati titik lokasi. Matanya menyapu sekitar, mencari penumpang pertama dalam hidupnya sebagai pengemudi. Lalu ia melihatnya. Seorang gadis berdiri di pinggir jalan. Berhijab sederhana berwarna lembut. Tas kecil disampirkan di bahu. Tangannya menggenggam ponsel, seolah memastikan plat motor yang datang benar. Tak ada pakaian mahal. Tak ada riasan mencolok. Namun entah kenapa, ada sesuatu yang membuatnya langsung berbeda dari keramaian sekitar. Tatapannya tenang. Bukan tatapan orang yang tergesa-gesa. Bukan juga tatapan orang yang gelisah. Tenang dan hangat. Untuk sepersekian detik, Rendra bahkan lupa menepi. Baru setelah gadis itu melangkah sedikit maju, ia tersadar dan menghentikan motor tepat di depannya. "Dengan Mbak Salma?" tanyanya, sedikit kaku. Gadis itu mengangguk kecil. "Iya, Pak." Suaranya lembut, tidak dibuat-buat, tidak manja. Tidak pula dingin. Sederhana. Salma naik ke jok belakang dengan hati-hati. Ke jalan melati. "Ya, Pak." "Iya, siap." Motor mulai bergerak kembali masuk ke arus jalan. Beberapa menit pertama, mereka sama-sama diam. Rendra fokus ke jalan, tapi pikirannya anehnya tidak sepenuhnya di sana. Ia bisa merasakan kehadiran gadis itu di belakang. Tenang. Tidak banyak bicara, tidak juga sibuk mengeluh seperti beberapa penumpang yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Justru, sunyi itu terasa nyaman. Di lampu merah pertama, Salma tiba-tiba bicara pelan. "Pak, kalau lewat jalan depan nanti macet, biasanya lebih cepat lewat gang kiri." Rendra sedikit terkejut. "Oh, iya? Baik." Arahan itu benar. Jalan alternatif itu jauh lebih lancar. "Terima kasih," katanya. Salma hanya menjawab singkat. "Sama-sama." Tak ada nada sok tahu.
Tak ada nada menyuruh. Hanya membantu. Dan entah kenapa, hal kecil itu terasa hangat di hati Rendra. Angin pagi bertiup lembut sepanjang perjalanan. Beberapa kali Rendra hampir membuka percakapan, lalu mengurungkan niat. Ia tak tahu harus bicara apa tanpa terdengar aneh. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Salma lebih dulu bertanya, "Pak, sudah lama narik?" Pertanyaan sederhana itu membuat Rendra hampir tertawa kecil dalam hati. "Belum, baru mulai." Oh, hanya satu kata. Tak ada penilaian. Tak ada komentar meremehkan. Seolah bagi Salma, pekerjaan itu sama terhormatnya dengan pekerjaan apapun. Dan untuk pertama kalinya sejak turun ke jalanan, Rendra merasa diperlakukan benar-benar sebagai manusia biasa. Bukan sebagai CEO. Bukan sebagai orang kaya. Hanya sebagai pengemudi yang sedang bekerja. Aneh sekali. Perasaan itu justru membuat dadanya terasa lebih ringan daripada semua pujian bisnis yang pernah ia terima. Tak lama kemudian, mereka sampai di tujuan. Motor berhenti. Salma turun, membuka tas kecilnya. "Terima kasih ya, Pak. Hati-hati di jalan." Ia tersenyum. Senyum yang sederhana. Tidak dibuat untuk menarik perhatian. Tidak dibuat untuk menyenangkan klien. Tulus. Dan tanpa alasan yang jelas. Senyum itu tertinggal lama di pikiran Rendra bahkan setelah gadis itu berjalan menjauh. Ia masih duduk di atas motor beberapa detik. Melihat Salma masuk ke sebuah gedung kecil di ujung jalan. Lalu ponselnya berbunyi. Perjalanan selesai. Rating 5 bintang. Rendra menarik napas pelan. Order pertama mungkin hanya perjalanan biasa bagi aplikasi. Namun bagi dirinya, itu adalah pertemuan yang terasa tidak biasa sama sekali. Dan ia belum tahu, gadis sederhana di pinggir jalan itu akan segera menjadi alasan terbesar ia terus menyalakan aplikasi setiap pagi. Perjalanan singkat. Sejak pertemuan pertama itu, Rendra tidak pernah benar-benar melupakan wajah gadis berhijab sederhana tersebut. Entah kenapa, dari ratusan orang yang mungkin ia temui di jalan, hanya Salma yang terus teringat. Ia sendiri tidak yakin apakah akan bertemu lagi. Kota ini besar, penumpang banyak, pengemudi juga ribuan. Namun pagi itu, saat ia baru saja menyalakan aplikasi dan berhenti di dekat minimarket, notifikasi berbunyi. Ting! Order masuk. Nama penumpang muncul di layar. Elma. Jantung Rendra langsung berdetak sedikit lebih cepat. Tanpa berpikir panjang, ia menekan tombol terima. Lokasi penjemputan ternyata tidak jauh dari tempat ia pernah menjemputnya sebelumnya. Dan benar saja, di depan sebuah warung kecil, gadis itu berdiri lagi. Hijab sederhana, tas yang sama, ekspresi tenang seperti biasa. Saat melihat motor Rendra berhenti, Salma sedikit tersenyum, seolah juga merasa tidak asing. "Pak, ketemu lagi ya?" katanya ringan. Rendra ikut tersenyum kecil di balik helm. "Iya, kebetulan." Salma naik ke belakang. "Ke kantor seperti kemarin, ya Pak?" "Siap." Motor mulai berjalan. Kali ini, keheningan di awal perjalanan tidak terasa canggung seperti sebelumnya. Justru terasa seperti dua orang yang sudah pernah berbagi ruang yang sama. Beberapa meter berjalan, Salma lebih dulu membuka percakapan. "Pak, biasanya mulai narik jam berapa?" "Pagi. Biar dapat udara masih enak," jawab Rendra. Salma tertawa kecil. "Iya juga. Kalau siang panasnya luar biasa." Tawa kecil itu sederhana, tapi membuat perjalanan terasa lebih hidup. Rendra yang biasanya selalu menjaga jarak dengan orang baru, entah kenapa merasa lebih mudah menjawab. "Embe, kerja di kantor dekat situ terus." "Iya, masih baru juga sebenarnya." "Capek?" Salma berpikir sebentar. "Capek sih, tapi ya namanya juga mulai hidup sendiri." Kalimat itu diucapkan ringan, tapi ada nada jujur di dalamnya. Bukan keluhan.
Bukan drama. Hanya pengakuan sederhana tentang perjuangan. Rendra mengangguk pelan. Meski Salma tidak melihat. Ia mengerti lebih dari yang Salma kira. Lampu merah membuat mereka berhenti sebentar. Suasana jalan pagi cukup ramai. Tapi di antara suara kendaraan dan klakson, percakapan mereka justru terasa seperti ruang kecil yang tenang. "Pak sendiri?" tanya Salma. "Maksudnya? Kerja dari pagi sampai malam gitu. Keluarga nggak khawatir?" Pertanyaan itu membuat Rendra terdiam sepersekian detik. Jarang ada orang bertanya tentang dirinya, tanpa maksud lain. "Ada, tapi ya sudah biasa," jawabnya akhirnya. Salma hanya mengangguk, tak memaksa, tak ingin tahu terlalu jauh. Dan justru sikap itulah yang membuat Rendra semakin nyaman. Motor kembali berjalan. Angin pagi menerpa pelan. Tanpa terasa, perjalanan yang biasanya terasa panjang justru terasa cepat. Terlalu cepat. Gedung tujuan sudah terlihat di depan. Rendra bahkan merasa sedikit kecewa. Motor berhenti. Salma turun seperti biasa. Namun sebelum pergi, ia berkata, "Pak, makasih ya. Enak kalau dapat driver yang nyetirnya tenang." Kalimat sederhana itu membuat Rendra hampir tidak tahu harus menjawab apa. Selama ini ia biasa dipuji soal strategi bisnis, kepemimpinan, atau keberhasilan perusahaan. Tapi dipuji karena cara mengemudi yang membuat orang merasa aman. Aneh sekali. Dan justru itu terasa jauh lebih berarti. "Iya, sama-sama." Salma tersenyum lagi, lalu berjalan masuk ke gedung. Rendra masih duduk beberapa detik. Untuk pertama kalinya sejak memulai penyamarannya, ia sadar satu hal. Ia bukan lagi sekadar mencoba melihat kehidupan nyata. Sekarang, ia mulai menunggu satu orang tertentu di dalamnya. Kesan tak biasa. Hari-hari setelah perjalanan kedua itu, hidup Rendra berjalan seperti dua jalur yang berbeda. Di pagi hingga sore, ia adalah pengemudi motor dengan jaket hijau, menyusuri jalanan kota, menerima order satu demi satu, berbincang singkat dengan orang-orang yang bahkan tak mengingat wajahnya. Namun setiap malam, saat kembali ke apartemen mewahnya, dunia lamanya menunggu, laporan keuangan, email investor, kontrak kerjasama, dan pesan dari orang-orang penting. Dua dunia, dua identitas. Tapi anehnya, di antara semua kesibukan itu, pikirannya sering berhenti pada satu orang. Elma. Ia sendiri tidak tahu kenapa. Selama bertahun-tahun hidup sebagai CEO muda, Rendra sudah bertemu begitu banyak wanita. Model acara bisnis, putri pengusaha, influencer sosialita, eksekutif muda berpendidikan luar negeri. Semua cantik, semua percaya diri, semua tahu cara berbicara di depan kamera. Namun hampir semuanya punya satu kesamaan. Mereka selalu tahu siapa Rendra sebelum benar-benar mengenalnya. Dan sejak detik itu, percakapan mereka selalu terasa berbeda, terlalu sopan, terlalu penuh perhitungan. Terlalu ingin mengesankan. Tidak pernah benar-benar sederhana. Tapi Salma tidak seperti itu. Gadis itu berbicara tanpa mencoba terlihat hebat. Tertawa tanpa melihat siapa yang sedang mendengar. Bertanya tanpa maksud mencari keuntungan. Bahkan cara duduknya di atas motor. Tenang, tidak manja, tidak banyak komplain. Mengingatkannya pada sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Kejujuran. Suatu sore, saat menunggu order di bawah pohon pinggir jalan, Rendra tanpa sadar membuka riwayat perjalanan di aplikasinya. Matanya berhenti pada satu nama. Elma. Hanya 2 perjalanan. Tidak istimewa bagi sistem. Namun bagi dirinya, entah kenapa terasa berbeda. Ia mencoba menjelaskan pada dirinya sendiri. Mungkin karena gadis itu sopan. Mungkin karena ia sederhana. Mungkin karena ia kebetulan saja penumpang yang menyenangkan. Namun semakin ia mencoba mencari alasan logis, semakin ia sadar. Ini bukan soal logika. Ini soal perasaan yang muncul tanpa izin.
Rendra mengingat satu detail kecil yang tak bisa ia lupakan. Saat lampu merah waktu itu, Salma sempat melihat seorang pengamen kecil di pinggir jalan. Tanpa banyak bicara, ia mengambil uang receh dari tasnya dan memberikannya. Bukan jumlahnya yang membuat Rendra terdiam, tapi caranya. Tidak dramatis, tidak ingin dilihat orang, tidak menunggu ucapan terima kasih. Hanya memberi, lalu kembali duduk tenang. Seolah itu hal paling biasa di dunia. Dan justru kesederhanaan itulah yang membuat hati Rendra terguncang. Karena di dunia yang ia kenal, bahkan kebaikan sering dihitung sebagai strategi. Sebuah motor lain berhenti di dekatnya, membuyarkan lamunan. Lagi nunggu order juga, Bang? Tanya pengemudi lain santai. Iya, jawab Rendra singkat. Ia menatap jalanan lagi. Ribuan orang lewat, ribuan wajah. Namun hanya satu yang terasa membekas. Untuk pertama kalinya, Rendra mengakui sesuatu dalam hati. Ia tidak hanya penasaran pada kehidupan sederhana. Ia mulai berharap bisa bertemu gadis itu lagi. Dan tanpa ia sadari, perasaan kecil itu sudah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Harapan. Rahasia Salma. Di sebuah kamar kos kecil di lantai 2 bangunan sederhana, Salma Hairani duduk di tepi ranjang sambil menatap layar laptopnya. Kamar itu tidak luas. Hanya cukup untuk satu tempat tidur, meja kecil, lemari sederhana, dan kipas angin yang berputar pelan di langit-langit. Dari jendela, suara kendaraan dan pedagang lewat terdengar jelas. Tak ada yang istimewa. Tak ada yang menunjukkan bahwa gadis yang tinggal di sana sebenarnya tidak pernah benar-benar hidup sederhana sebelumnya. Salma menutup laptopnya perlahan. Di layar ponselnya, puluhan pesan belum terbaca. Semua dari satu kontak. Mama. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya membuka salah satu pesan. Salma, pulanglah. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Semua sudah ada untukmu. Pesan berikutnya. Perusahaan butuh kamu mulai belajar masuk ke manajemen. Salma memejamkan mata sejenak. Ia tahu semua itu benar. Keluarganya memiliki jaringan bisnis besar, perusahaan properti, investasi, hingga teknologi. Sejak kecil, hidupnya selalu berada di rumah luas, sekolah internasional, mobil dengan sopir, dan semua fasilitas terbaik. Tak pernah kekurangan apapun. Namun justru karena itulah, ia merasa tidak pernah benar-benar hidup sebagai dirinya sendiri. Semua jalan seakan sudah disiapkan. Kuliah jurusan tertentu. Masuk perusahaan keluarga. Menikah dengan pasangan yang sepadan. Seolah hidupnya hanya mengikuti naskah yang sudah ditulis orang lain. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Salma ingin tahu satu hal sederhana. Siapa dirinya? Tanpa nama besar keluarga. Setahun lalu, ia membuat keputusan yang membuat seluruh rumahnya gempar. Ia pindah keluar, menolak fasilitas, mengganti apartemen mewah dengan kamar kos kecil, mengirim lamaran kerja dengan CV tanpa menyebut nama keluarga. Bahkan rekening yang ia pakai sekarang hanya berisi uang hasil gajinya sendiri. Awalnya berat, sangat berat. Ia harus belajar naik kendaraan umum, belajar mengatur pengeluaran, belajar menghadapi atasan kantor yang tidak tahu siapa dirinya. Namun setiap malam saat menutup pintu kamar kos ini, ia justru merasa lebih tenang daripada di rumah besar dulu. Karena untuk pertama kalinya, semua yang ia dapatkan adalah hasil usahanya sendiri. Salma berdiri, berjalan ke jendela kecil, melihat jalan di bawah. Lampu warung masih menyala. Beberapa pengemudi ojek duduk santai sambil tertawa. Orang-orang lewat dengan kehidupan sederhana mereka. Dulu, ia mungkin tidak pernah benar-benar melihat dunia seperti ini. Sekarang, dunia ini terasa nyata. Dan tanpa ia sadari, pikirannya melayang pada satu wajah. Seorang pengemudi motor. Tidak banyak bicara. Cara mengemudinya hati-hati.
Suaranya sopan. Aneh sekali. Di antara semua orang yang ia temui sejak hidup mandiri, justru seorang driver sederhana itu yang terasa paling tulus. Bukan karena kata-kata hebat. Justru karena tidak berusaha terlihat hebat sama sekali. Salma tersenyum kecil sendiri. Ia bahkan tidak tahu nama lengkap pria itu. Namun setiap kali membuka aplikasi transportasi, ia sempat berharap, mungkin hari ini akan dapat driver yang sama lagi. Di meja kecil, ponselnya kembali berbunyi. Pesan baru dari rumah. Salma melihatnya, lalu perlahan membalik ponsel. Belum sekarang. Ia belum ingin kembali ke dunia lamanya. Ia ingin hidup sedikit lebih lama sebagai gadis biasa. Tanpa nama besar. Tanpa warisan. Tanpa identitas keluarga. Dan ia belum tahu. Di luar sana, seorang pria yang juga sedang menyamar akan segera kembali masuk ke dalam jalannya. Kos sederhana. Pagi di kamar kos itu selalu dimulai dengan suara yang sama. Bunyi alarm ponsel. Kipas angin berderit pelan. Dan suara Laila menggerutu setengah sadar. Sal, 5 menit lagi ya. Salma yang sudah duduk di tepi ranjang hanya tersenyum kecil. Kamar mereka memang kecil. Cukup untuk 2 ranjang sempit yang saling berhadapan, 1 meja belajar bersama, dan lemari plastik yang warnanya sudah sedikit pudar. Jika dua-duanya berdiri bersamaan, ruangnya langsung terasa penuh. Namun anehnya, di tempat sesederhana itu, Salma justru merasa hidupnya paling nyata. Ia melipat selimutnya rapi, lalu membuka jendela kecil. Udara pagi masuk bersama suara penjual nasi uduk di bawah. Bangun, nanti telat, katanya lembut. Laila akhirnya duduk sambil mengusap wajah. Kamu tuh ya, disiplin banget. Kayak bukan anak kos. Gumamnya. Salma hanya tertawa pelan. Kalau saja Laila tahu. Dulu, di rumahnya, ia bahkan tak pernah perlu bangun sendiri. Semua sudah disiapkan. Sarapan, pakaian, mobil, bahkan jadwal harian. Sekarang, ia harus menghitung uang listrik bersama. Harus berbagi kamar mandi dengan penghuni lain. Harus mencuci baju sendiri di ember kecil. Dan justru disitulah ia merasa kuat. Beberapa menit kemudian, mereka sarapan sederhana di meja kecil. Hanya roti dan teh hangat. Sal, kata Laila tiba-tiba. Jujur ya, kamu tuh sebenarnya bisa kerja di tempat yang lebih enak nggak sih? Kadang aku lihat kamu kayak, bukan orang biasa. Salma berhenti sebentar. Pertanyaan itu bukan pertama kali ia dengar. Ia tersenyum kecil, memilih jawaban yang selalu sama. Aku cuma pengen mulai dari bawah aja. Laila mengangguk, meski jelas masih penasaran. Namun ia tidak pernah memaksa. Dan justru itu yang membuat Salma nyaman tinggal bersamanya. Di kos ini, tak ada yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Tak ada yang melihat nama keluarganya. Tak ada yang memperlakukannya berbeda. Ia hanyalah Salma, pegawai baru dengan gaji biasa, yang kadang masih bingung mengatur pengeluaran sampai akhir bulan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, itu terasa membanggakan. Sebelum berangkat kerja, Salma mengambil tasnya. Ia mengecek dompet, menghitung uang, mencatat pengeluaran kecil di ponsel. Kebiasaan yang dulu bahkan tidak pernah terpikirkan olehnya. Berangkat bareng? Tanya Laila sambil memakai sepatu. Duluan aja. Aku pesan ojek. Oke, hati-hati ya. Salma mengangguk, lalu turun ke depan kos. Di pinggir jalan, ia membuka aplikasi transportasi. Jari Nia berhenti sebentar di layar. Entah kenapa, satu pikiran kecil muncul. Semoga dapat driver yang itu lagi. Ia bahkan tidak tahu kenapa berharap. Mungkin karena cara mengemudinya tenang. Mungkin karena ia sopan. Mungkin karena perjalanan terasa nyaman. Atau mungkin karena untuk pertama kalinya sejak hidup mandiri, ada seseorang di luar lingkaran kos dan kantor yang membuat dunia terasa sedikit lebih hangat.
Salma menekan tombol pesan. Aplikasi mulai mencari pengemudi. Ia berdiri menunggu di depan gerbang kos kecil itu, di antara motor parkir dan pot tanaman sederhana. Tanpa ia sadari, di tempat lain di kota yang sama, seorang pria dengan jaket hijau baru saja menyalakan aplikasinya juga. Dan takdir perlahan mulai memperpendek jarak mereka lagi. Order kedua. Pagi itu, Rendra sudah berada di atas motor bahkan sebelum matahari benar-benar tinggi. Biasanya ia membiarkan aplikasi mencari order di mana saja. Namun hari ini berbeda. Tanpa mau mengakuinya keras-keras, ia sengaja mengarahkan motornya ke kawasan jalan kecil tempat ia pernah menjemput seorang gadis berhijab beberapa hari lalu. Ia berhenti di dekat minimarket yang sama, berpura-pura mengecek ponsel. Padahal sebenarnya, menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri tak yakin akan terjadi. Ngapain sih kamu? Gumamnya pelan pada diri sendiri, hampir menertawakan tingkahnya sendiri. CEO perusahaan besar, sengaja keliling hanya berharap dapat satu order dari satu orang. Kalau Dimas tahu, pasti sudah habis ia diejek. Namun tetap saja, ia tidak pergi. Aplikasi tetap menyala. Status: oleng. Detik berjalan pelan. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Lalu, ting! Notifikasi berbunyi. Rendra refleks melihat layar. Nama penumpang muncul. Elma. Untuk sepersekian detik, ia hanya menatap layar, memastikan dirinya tidak salah baca. Alamat penjemputan, gerbang kos yang ia hafal. Jantungnya berdetak lebih cepat. Kali ini, tanpa ragu sedikit pun, ia langsung menekan terima. Beberapa menit kemudian, motor Rendra sudah memasuki gang kecil menuju kos itu. Dan di sana, Salma berdiri di depan gerbang, sama seperti yang ia bayangkan. Hijab sederhana, tas kerja di bahu, tatapan tenang. Saat melihat motor yang datang mendekat, Salma sedikit menyipitkan mata. Lalu ekspresinya berubah menjadi terkejut kecil. "Pak, ketemu lagi." Nada suaranya bukan sekadar basa-basi. Ada sedikit tawa di dalamnya, seolah ia juga merasa kebetulan ini terlalu pas. Rendra berusaha terdengar santai. "Iya, kebetulan lagi dekat sini." Padahal dalam hati ia tahu, itu bukan kebetulan. Salma naik ke belakang motor. "Ke kantor seperti biasa ya, Pak?" "Siap." Motor mulai berjalan. Kali ini, suasananya langsung terasa berbeda dari perjalanan pertama. Tak ada lagi canggung panjang. Tak ada lagi diam kaku. Seolah mereka sudah mengenal ritme satu sama lain. "Pak, ini memang sering dapat area sini ya?" tanya Salma. Rendra sempat berpikir sepersekian detik. "Iya. Lumayan sering." Jawaban yang setengah benar. Salma mengangguk pelan. "Bagus juga sih. Jadi nggak takut kalau dapat driver yang ngebut." Rendra tersenyum kecil di balik helm. Angin pagi bertiup lembut. Untuk pertama kalinya sejak memulai penyamarannya, Rendra sadar satu hal yang tak bisa ia bohongi lagi. Ia bukan hanya menikmati hidup sederhana di jalanan. Ia mulai menikmati perjalanan yang selalu berakhir dengan gadis ini di belakang motornya. Lampu merah membuat mereka berhenti. Di kaca spion kecil, tanpa sengaja Rendra melihat refleksi wajah Salma. Gadis itu sedang melihat jalanan. Ekspresinya damai seperti biasa. Tak sibuk ponsel. Tak mengeluh panas. Tak terburu-buru. Sederhana. Dan entah kenapa, melihat pemandangan kecil itu saja sudah membuat perjalanan terasa jauh lebih berarti. Lampu berubah hijau. Motor kembali melaju. Dan di dalam hati Rendra, sebuah keputusan kecil terbentuk tanpa suara. Mulai sekarang, ia akan selalu siap menerima order dari satu nama itu. Elma. Obrolan tentang hidup. Pagi itu langit kota sedikit mendung, membuat udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Rendra sudah menyalakan aplikasi sejak subuh, dan seperti beberapa hari terakhir, ia kembali menerima satu order yang kini terasa semakin akrab baginya.
Elma. Ia menjemputnya di depan kos kecil yang sama. Pagi, Pak. Sapa Salma sambil naik ke belakang motor. Pagi. Motor mulai berjalan menyusuri jalanan yang masih belum terlalu padat. Beberapa menit pertama mereka diam, menikmati udara pagi yang dingin. Namun kali ini, diamnya bukan karena canggung, lebih seperti dua orang yang tahu percakapan akan datang dengan sendirinya. Dan benar saja, Salma membuka suara lebih dulu. Pak, capek nggak sih kerja di jalan terus? Pertanyaan sederhana itu membuat Rendra berpikir sebentar. Capek, kadang, jawabnya jujur. Tapi ya, semua kerjaan pasti capek. Salma mengangguk pelan. Ia juga. Beberapa detik hening. Lalu ia berkata lagi, lebih pelan. Aku juga lagi capek sebenarnya. Tapi bukan capek kerja. Capek mikirin masa depan. Kalimat itu keluar tanpa dibuat-buat. Rendra sedikit menoleh lewat kaca spion kecil. Masa depan gimana? Salma menarik napas kecil. Aku cuma pengen bisa berdiri sendiri. Punya hidup yang benar-benar hasil usaha sendiri. Bukan karena orang lain. Rendra terdiam. Kalimat itu menghantam lebih dalam dari yang Salma kira. Karena tanpa ia tahu, itulah alasan yang sama kenapa Rendra sekarang memakai jaket hijau ini. Motor terus melaju pelan. Suasana jalan pagi seakan jadi latar yang tenang untuk percakapan mereka. Pak sendiri, tanya Salma. Kenapa pilih kerja ini? Pertanyaan itu membuat Rendra sempat hampir tertawa kecil. Ia tentu tak bisa menjawab, karena saya CEO yang lagi menyamar. Ia memilih jawaban paling jujur yang masih aman. Pengen lihat hidup dari sisi lain aja. Salma diam sebentar. Lalu berkata pelan. Bagus itu. Tak ada nada mengejek. Tak ada nada meremehkan. Hanya penerimaan sederhana. Dan entah kenapa, satu kalimat pendek itu terasa seperti pengakuan terbesar yang pernah ia dapat. Lampu merah membuat mereka berhenti lagi. Di samping mereka, seorang buruh bangunan tertawa bersama temannya sambil membawa sarapan plastik. Salma melihat ke arah mereka. Aku kadang mikir, katanya, orang-orang yang kelihatannya hidupnya biasa aja, justru sering lebih kuat ya. Rendra mengikuti arah pandangnya. Iya. Mereka nggak punya banyak pilihan, jadi ya jalan terus. Rendra mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sedang bicara dengan seseorang yang tidak tertarik pada status, tapi benar-benar memikirkan hidup. Motor kembali berjalan. Kali ini, tanpa sadar, Rendra ikut membuka sedikit dirinya. Kalau nanti berhasil, mau jadi apa? Salma tertawa kecil. Pertanyaan serius banget pagi-pagi. Jawab aja. Ia berpikir sebentar. Aku cuma pengen punya hidup yang tenang. Kerja yang jujur. Rumah kecil tapi hangat. Dan orang-orang yang sayang bukan karena apa yang aku punya. Rendra merasakan sesuatu menghangat di dadanya. Jawaban itu sederhana, tapi terasa sangat langka. Pak sendiri. Salma balik bertanya. Rendra menatap jalan lurus di depan. Untuk pertama kalinya, ia menjawab tanpa topeng bisnis, tanpa strategi, tanpa pidato. Kurasa, sama. Gedung kantor Salma sudah terlihat di depan. Perjalanan hampir selesai. Namun kali ini, tidak seperti sebelumnya. Tak satu pun dari mereka merasa perjalanan ini terlalu lama. Justru terasa terlalu singkat. Motor berhenti. Salma turun. Lalu berkata sebelum pergi. Pak, makasih ya. Kalau ngobrol di jalan, capeknya jadi nggak terasa. Rendra hanya mengangguk kecil. Iya, sama-sama. Salma tersenyum, lalu berjalan masuk ke gedung. Dan Rendra tetap duduk beberapa detik di atas motor. Ia baru sadar satu hal penting. Awalnya ia turun ke jalan untuk mencari kehidupan nyata. Namun sekarang, ia mulai menemukan seseorang yang benar-benar mengerti hidupnya.
bahkan tanpa tahu siapa dirinya sebenarnya. Kopi murah pinggir jalan. Perjalanan pagi itu sebenarnya tidak berbeda dari biasanya. Rendra menjemput Salma di depan kos kecil. Jalanan mulai ramai. Angin tidak terlalu dingin, dan percakapan mereka mengalir pelan seperti sudah menjadi kebiasaan. Namun entah kenapa, sejak tadi Rendra merasa ada sesuatu yang ingin ia lakukan. Sesuatu yang sederhana, tapi cukup berani baginya. Motor berhenti di depan kantor Salma. Biasanya, di titik ini, Salma akan turun, mengucapkan terima kasih, lalu berjalan masuk seperti biasa. Hari ini pun ia sudah membuka tasnya, bersiap turun. Namun sebelum ia melangkah menjauh, Rendra tiba-tiba berkata, "Embe, kalau nggak buru-buru." Salma berhenti. "Iya, Pak." Rendra hampir mengurungkan niatnya. Ini terasa jauh lebih menegangkan daripada presentasi di depan investor manapun. Di depan sana ada warung kopi kecil. Saya biasanya lewat situ. Kalau mau, mampir sebentar. Kalimatnya sederhana, bahkan terdengar hampir canggung. Salma tampak sedikit terkejut. Bukan karena ajakannya aneh, tapi karena nada suaranya terdengar sangat tulus. Tanpa maksud lain selain benar-benar ingin duduk sebentar. Salma melihat jam di ponselnya. Masih ada waktu. Ia kembali menatap Rendra, lalu tersenyum kecil. "Boleh." Satu kata itu saja sudah cukup membuat dada Rendra terasa ringan. Beberapa menit kemudian, mereka berhenti di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Tak ada AC, tak ada musik mahal. Hanya bangku plastik, meja kayu sederhana, dan aroma kopi hitam yang mengepul dari gelas-gelas kaca. Penjualnya menyapa santai. "2 kopi." Rendra menoleh ke Salma. "Minum kopi." "Boleh." "2, Pak." Mereka duduk berhadapan di bangku kecil. Untuk pertama kalinya, tanpa helm, tanpa posisi depan belakang motor, tanpa alasan perjalanan. Hanya 2 orang duduk bersama. Awalnya hening beberapa detik. Namun heningnya bukan canggung, lebih seperti 2 orang yang sedang menyesuaikan diri dengan situasi baru. Salma melihat sekeliling. Tempatnya enak juga ya, sederhana tapi tenang. Rendra mengangguk. "Iya, saya suka di sini." Ia tidak menambahkan bahwa sebenarnya ini pertama kalinya ia duduk di sini dengan seseorang yang ingin ia temui lagi. Kopi datang. Uap tipis naik dari gelas kaca. Salma meniup pelan sebelum menyeruput sedikit. Matanya sedikit membesar. "Wah, pahit." Rendra tertawa kecil. Namanya juga kopi warung. Salma ikut tertawa. Dan tawa kecil itu terasa jauh lebih hangat daripada ruangan rapat mewah manapun yang pernah Rendra datangi. Obrolan mereka mengalir ringan. Tentang jalanan pagi. Tentang makanan murah favorit. Tentang betapa panasnya kota saat siang. Hal-hal kecil. Tidak penting. Namun justru disitulah letak keindahannya. Tak ada pembicaraan bisnis. Tak ada status sosial. Tak ada pencitraan. Hanya 2 orang, berbagi waktu sederhana. Beberapa menit kemudian, Salma melihat jam lagi. "Aku harus masuk." "Iya." Mereka berdiri. Salma mengambil dompet. Tapi Rendra cepat berkata, "Nggak usah. Saya yang traktir." Salma ragu. "Beneran?" "Iya." Salma tersenyum. "Makasih ya, Pak. Kopinya enak." Ia melangkah pergi beberapa langkah. Lalu berhenti, menoleh kembali. "Besok kalau aku pesan lagi, jangan kabur ya." Rendra hampir tidak percaya mendengar itu. Ia tersenyum kecil. "Iya, enggak." Salma tertawa ringan. Lalu benar-benar masuk ke gedung. Rendra masih berdiri di dekat motor beberapa detik. Hanya kopi murah. Hanya bangku plastik. Namun entah kenapa, itu terasa seperti momen paling berharga yang ia miliki selama bertahun-tahun. Dan untuk pertama kalinya,
ia sadar, ini bukan lagi sekadar pertemanan di jalan. Sesuatu yang jauh lebih dalam mulai tumbuh. Tawa yang tulus. Sejak hari kopi di pinggir jalan itu, sesuatu berubah tanpa perlu dibicarakan. Tak ada janji resmi. Tak ada pesan khusus. Namun hampir setiap pagi, aplikasi seolah selalu mempertemukan Rendra dan Salma lagi. Kadang benar-benar kebetulan. Kadang, sedikit dibantu oleh Rendra yang sengaja berkeliling di area yang sama. Dan setiap perjalanan kini terasa jauh berbeda dari awal. Jika dulu mereka banyak diam, sekarang motor itu justru sering dipenuhi suara tawa kecil. Pagi itu, jalanan cukup macet. Motor mereka berhenti cukup lama di lampu merah besar. Di trotoar, seorang penjual balon sedang berusaha menenangkan balon-balon yang hampir terlepas tertiup angin. Salah satu balon malah menempel di wajahnya sendiri sampai ia panik. Salma spontan tertawa kecil. Kasihan, tapi lucu juga. Rendra ikut melihat. Tanpa sadar, ia juga tertawa. Tawa yang keluar begitu saja. Bukan tawa sopan seperti di acara bisnis. Bukan tawa basa-basi saat bertemu klien. Tawa sungguhan. Dan anehnya, ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali tertawa senatural itu. Motor kembali berjalan. Pak, kata Salma masih tersenyum. Kalau tiap hari ketemu kejadian random begini, kerja di jalan sebenarnya nggak membosankan ya? Enggak juga, jawab Rendra. Kadang malah seru. Pasti banyak cerita aneh ya dari penumpang. Rendra sempat berpikir. Banyak. Contohnya. Rendra sengaja berkata santai. Pernah ada penumpang panik karena ayam goreng pesanannya jatuh dari tas. Lebih panik dari orang kehilangan dompet. Salma langsung tertawa keras. Serius? Iya. Tawanya makin lepas. Dan suara tawa itu, ringan, jujur, tanpa ditahan, membuat perjalanan pagi terasa jauh lebih cerah daripada matahari yang baru muncul di antara gedung. Beberapa menit kemudian, hujan rintik tiba-tiba turun tipis. Tidak deras, tapi cukup membuat jalan berkilau. Rendra menepi sebentar, mengambil jas hujan tipis dari bagasi. Pakai ini dulu. Salma menerimanya. Makasih. Saat mereka kembali jalan pelan di bawah hujan ringan, Salma berkata tiba-tiba, Pak, aneh ya? Apa? Padahal kita cuma ketemu di jalan. Tapi rasanya tiap naik motor Bapak tuh selalu lebih tenang. Kalimat itu sederhana, namun membuat Rendra diam beberapa detik. Ia tidak menjawab besar-besaran. Hanya berkata pelan. Ya bagus kalau begitu. Gedung kantor akhirnya terlihat lagi. Motor berhenti seperti biasa. Salma turun. Tapi kali ini masih berdiri sebentar di samping motor. Belum langsung pergi. Pak, katanya sambil tersenyum. Kalau suatu hari nanti saya udah sukses, saya tetap bakal ingat perjalanan naik motor ini. Rendra tersenyum kecil. Kenapa? Karena di sini, hidup rasanya jujur. Nggak ribet. Nggak penuh pura-pura. Rendra merasakan sesuatu menusuk halus di dadanya. Karena ia tahu, kalimat itu ironis sekali. Dua orang yang sedang bicara tentang hidup tanpa pura-pura. Padahal keduanya sama-sama menyembunyikan identitas terbesar mereka. Namun justru mungkin karena itulah, tawa mereka terasa begitu tulus. Tanpa status, tanpa nama keluarga, tanpa kekayaan. Hanya dua orang, yang kebetulan bertemu di jalan. Dan tanpa mereka sadari, di balik tawa ringan pagi itu, perasaan yang jauh lebih dalam sudah mulai tumbuh perlahan. Rendra mulai rindu. Sejak pertemuan terakhir di warung kopi pinggir jalan, ada sesuatu yang berubah dalam keseharian Rendra. Hari-harinya sebagai driver tetap sama. Bangun pagi, mengecek motor, lalu menyalakan aplikasi dan menunggu order masuk. Namun kini, setiap kali layar ponselnya berbunyi, ada satu nama yang diam-diam ia harapkan muncul. Elma.
Rendra bahkan tak sadar kapan tepatnya perasaan itu mulai tumbuh. Mungkin sejak obrolan ringan mereka tentang mimpi. Atau sejak tawa tulus Salma yang terdengar begitu jujur, tanpa dibuat-buat. Yang jelas, sekarang setiap notifikasi membuat jantungnya sedikit berdebar. Lalu sedikit kecewa saat bukan dari dia. Beberapa kali Rendra tanpa sengaja membuka riwayat order lama. Ia menatap alamat kos sederhana itu, mengingat bagaimana Salma turun dari motornya sambil tersenyum dan mengucapkan terima kasih seolah Rendra bukan sekadar driver, melainkan teman lama. Ah, kenapa jadi kepikiran terus sih? Gumamnya pelan, menepuk jidat sendiri. Di lampu merah, Rendra menarik napas panjang. Ia mencoba menertawakan dirinya sendiri. Dalam pekerjaannya, bertemu banyak penumpang adalah hal biasa. Datang dan pergi. Tak seharusnya ada yang tinggal di pikiran. Tapi Salma berbeda. Bukan karena wajahnya saja, meski itu juga sulit dilupakan, melainkan karena cara gadis itu berbicara tentang hidup. Tentang ingin berdiri di kaki sendiri. Tentang kerja keras. Tentang keyakinan bahwa masa depan harus diperjuangkan. Sore itu, saat matahari mulai turun, ponselnya kembali berbunyi. Ting! Rendra refleks menoleh cepat. Tangannya hampir tergelincir karena terlalu buru-buru membuka notifikasi. Matanya membesar. Nama itu muncul. Order penjemputan. Lokasi. Alamat yang sangat ia kenal. Rendra spontan tersenyum lebar. Senyum yang bahkan tak bisa ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Ya, akhirnya. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung menekan tombol terima order. Jauh lebih cepat dari biasanya, seolah takut kesempatan itu hilang. Mesin motor dinyalakan. Dan entah kenapa, perjalanan menuju alamat itu terasa lebih ringan dari perjalanan manapun hari ini. Karena untuk pertama kalinya, Rendra sadar. Ia bukan cuma menunggu order. Ia menunggu seseorang. Salma curiga. Sore itu, Salma sudah berdiri di depan gerbang kos ketika motor Rendra berhenti pelan di depannya. Helm hitam khas driver masih menutupi sebagian wajahnya. Tapi Salma langsung mengenali suara sapaan yang hangat itu. Selamat sore, Mbak Salma. Mau ke kantor lagi? Salma mengangguk. Namun kali ini matanya mengamati Rendra sedikit lebih lama dari biasanya. Entah kenapa, ada sesuatu yang terasa janggal. Perjalanan dimulai seperti biasa. Motor melaju menyusuri jalan kota yang mulai ramai oleh pulang kerja. Awalnya mereka hanya berbasa-basi ringan. Tapi ketika Salma menyinggung soal proyek di kantornya yang cukup rumit, Rendra menanggapi dengan cara yang membuat Salma sedikit terdiam. Jawabannya terlalu tepat. Bukan sekadar, oh gitu ya, seperti kebanyakan orang, melainkan komentar yang runtut, logis, bahkan menyentuh sisi manajemen kerja dan strategi tim. Salma menyipitkan mata di balik helmnya. Mas Rendra, dulu sekolahnya sampai mana? Tanyanya tiba-tiba. Rendra sedikit kaget, tapi tetap menjawab santai. Lumayan, Mbak. Pernah kuliah juga. Walau hidup kadang bawa kita ke jalan lain. Nada bicaranya tenang. Pilihan katanya rapi. Cara menjelaskan sesuatu terasa terlatih. Bahkan saat berhenti di lampu merah, Rendra secara refleks mempersilakan pejalan kaki dulu, lalu mengucap terima kasih kecil ketika kendaraan lain memberi jalan. Hal-hal kecil, tapi terlalu konsisten. Dalam hati, Salma mulai berpikir, ini bukan tukang ojek biasa. Bukan karena pekerjaannya rendah. Bukan itu. Justru karena sikapnya. Cara dia berbicara seperti orang yang terbiasa membaca banyak hal. Cara dia mendengarkan tanpa memotong. Cara dia memilih kata seolah sudah terbiasa berada di lingkungan profesional. Beberapa menit kemudian, Salma mencoba lagi. Mas, kalau boleh jujur, Mas ini dulu kerjanya apa sih? Rendra tertawa kecil. Sekarang yang ngojek, Mbak. Bukan, maksudnya sebelum ini. Ada jeda sebentar. Angin sore berhembus. Motor tetap melaju stabil.
Pernah kerja kantoran? Jawab Rendra akhirnya singkat. Hidup kadang muter, kan? Jawaban itu sederhana. Tapi justru terlalu sederhana. Salma menatap punggung Rendra sepanjang sisa perjalanan. Pikirannya mulai penuh tanda tanya. Saat sampai tujuan, Rendra berhenti seperti biasa dan menoleh sedikit. Sudah sampai, Mbak. Hati-hati kerjanya. Salma turun perlahan. Ia membuka helm. Namun sebelum pergi, ia berkata pelan. Mas Rendra. Iya, Mbak. Salma ragu sebentar. Lalu tersenyum tipis. Mas ini, sebenarnya orangnya aneh ya? Rendra tertawa. Dalam arti bagus atau bahaya, Mbak? Salma ikut tertawa kecil. Bagus. Terlalu sopan. Terlalu pintar. Buat ukuran driver yang baru saya kenal. Untuk pertama kalinya, Rendra benar-benar terdiam sesaat. Salma lalu melangkah pergi menuju gedung kantor. Namun di dalam hatinya, satu pikiran tak berhenti muncul. Siapa sebenarnya Rendra ini? Dan tanpa sadar, rasa penasarannya mulai tumbuh. Sama besarnya dengan rasa yang diam-diam mulai tumbuh di hati Rendra. Hari hujan. Hujan sore itu turun begitu deras. Seakan kota ingin menumpahkan semua beban sekaligus. Jalanan basah, genangan air mengkilap di lampu jalan, dan angin membawa tetesan hujan yang menggigit. Rendra menyalakan motor. Jaket hijau tebalnya menahan dingin dan hujan yang membasahi helm. Di dalam hati, ia hanya punya satu pikiran, menjemput Salma. Notifikasi masuk di ponsel. Salma, order penjemputan. Hatinya berdegup kencang. Tanpa ragu, ia langsung menekan tombol terima. Di depan kos, Salma sudah berdiri, payung kecil tertutup di tangan. Matanya menatap hujan. Raut wajahnya tenang meski basah. Ia menoleh ketika mendengar suara motor. Selamat sore, Mbak Salma. Sapa Rendra sambil melambai, meski wajahnya tertutup helm. Selamat sore, Pak. Jawab Salma sambil tersenyum tipis. Rendra menepi, membukakan bagasi untuk jas hujan cadangan. Pakai ini dulu, Mbak, biar nggak basah semua. Salma menatap jas hujan itu. Ada keraguan di matanya, namun ia akhirnya memakainya. Terima kasih, Pak, katanya lembut. Mereka mulai perjalanan. Motor melaju pelan. Tetesan hujan memercik di jalan dan helm. Suara hujan yang deras seakan menutup kebisingan kota, meninggalkan mereka dalam ruang sendiri. Pak, hujan begini capek juga ya? Tanya Salma. Sedikit, tapi nggak masalah kalau bisa mengantar Mbak dengan aman. Jawab Rendra. Suaranya hangat meski menahan dingin. Salma tersenyum, dan entah kenapa senyum itu membuat Rendra merasa hangat meski tubuhnya basah dan dingin. Beberapa kali motor harus berhenti karena genangan yang terlalu dalam. Rendra tetap tenang, mengarahkan motor dengan hati-hati, memastikan Salma tetap aman. Dia bahkan sengaja memilih jalur lebih panjang tapi lebih aman. Sepanjang perjalanan, mereka berbicara ringan. Tentang pekerjaan, tentang hujan, tentang hal-hal kecil yang biasanya terlewat. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Kehadiran satu sama lain terasa lebih dekat, lebih nyata, lebih berarti. Saat akhirnya sampai di gedung kantor Salma, motor berhenti di depan pintu masuk. Rendra menoleh. Sudah sampai, Mbak, hati-hati naiknya. Salma turun perlahan. Jas hujan meneteskan air, rambut sedikit basah, tapi matanya bersinar. Ia tersenyum pada Rendra. Terima kasih, Pak, sudah repot-repot di hujan begini. Rendra menggeleng, tersenyum kecil. Biasa saja, yang penting Mbak selamat sampai. Salma menutup payung dan melangkah masuk. Namun sebelum hilang di pintu kantor, ia menoleh lagi. Matanya menatap Rendra dengan rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Di hujan deras itu, tanpa kata-kata berlebihan, mereka saling mengerti. Perhatian kecil bisa berarti besar,
dan kehadiran satu sama lain sudah mulai menjadi sesuatu yang penting, lebih dari sekadar perjalanan sehari-hari. Jak dipinjamkan. Hujan sore belum juga reda ketika Rendra menunggu Salma di depan kos. Motor basah, jaket hijau menempel di badan, tapi hatinya tetap hangat. Notifikasi pesanan muncul. Salma. Tanpa ragu, ia menekan terima dan segera menyalakan mesin. Di depan kos, Salma berdiri di bawah payung kecil. Rambutnya basah dan ujung hijabnya menempel di pipi karena rintik hujan yang tak mau reda. Saat Rendra menepi, ia tersenyum canggung. "Pak, saya nggak apa-apa kok. Sedikit hujan nggak masalah," kata Salma. Rendra menoleh. Matanya menatap gadis itu sebentar. Ada kehangatan yang muncul di dadanya, tapi juga kekhawatiran yang tak bisa ia abaikan. Tanpa berkata panjang, ia membuka bagasi dan mengeluarkan jaket cadangan, yang sedikit lebih besar dari jaketnya sendiri. "Pakai ini, Mbak, biar nggak kedinginan," ucapnya lembut. Salma menatap jaket itu, ragu sejenak. "Ah, nggak perlu, Pak. Saya biasa saja." Rendra tersenyum kecil, namun tegas. "Biar saja. Hujan deras begini. Nggak enak kalau kedinginan." Akhirnya, Salma menerima jaket itu dan memakainya. Ukurannya memang besar, tapi justru membuatnya terlihat lebih imut dan hangat. Saat ia menarik resleting, Rendra tak bisa menahan senyum kecil yang muncul. Motor melaju perlahan di jalanan yang basah. Rintik hujan masih menetes di helm dan jas hujan mereka. Tapi kini, Salma tampak lebih nyaman. Jaketnya menahan dingin, dan tawa kecilnya terdengar lebih lepas. "Pak, terima kasih ya," ucap Salma akhirnya, menatap mata Rendra melalui spion kecil. Jaketnya hangat dan nyaman. Rendra menoleh sebentar, tersenyum pelan. "Sama-sama. Senang kalau Mbak nyaman." Sepanjang perjalanan, suasana menjadi ringan. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil. Kopi favorit, jalanan pagi, hujan yang datang tiba-tiba. Tapi yang terasa paling hangat bukan obrolannya, melainkan kehadiran satu sama lain di samping, dan jaket sederhana yang kini menjadi penghalang antara Salma dan dinginnya hujan. Saat motor berhenti di depan kantor Salma, gadis itu melepas jaket dengan hati-hati. "Pak, ini harus saya kembalikan, kan?" Rendra menggeleng, tersenyum tipis. "Biar saja. Kalau suatu hari hujan lagi, bisa dipakai lagi." Salma tersenyum malu-malu, lalu melangkah masuk ke gedung. Dalam hatinya, ia tak bisa menahan rasa hangat yang tiba-tiba muncul, bukan hanya dari jaket, tapi dari perhatian sederhana seorang pengemudi yang mulai terasa istimewa. "Dan Rendra?" Ia menatap Salma pergi. Jantungnya berdebar pelan. Tanpa disadari, jaket itu kini menjadi simbol kecil, bahwa perhatian dan kepedulian bisa membuat hubungan sederhana menjadi lebih berarti. Perasaan tumbuh. Hari itu hujan masih rintik-rintik ketika Salma keluar dari gedung kantor. Langit kelabu, genangan air memantulkan lampu jalan yang mulai menyala. Ia menatap ponsel sebentar, berharap, tanpa benar-benar sadar, mendapatkan notifikasi yang sama seperti beberapa hari terakhir. Ting! Order masuk. Rendra. Senyumnya mengembang tanpa sadar. Ia sudah menunggu momen ini sejak pagi, bahkan menolak memikirkan hal lain agar perasaan itu tetap murni. Sederhana, nyaman, aman. Motor Rendra muncul beberapa menit kemudian. Helm hitam, jaket hijau. Wajahnya tak terlihat sepenuhnya. Tapi suara sapaan hangat itu begitu familiar. "Selamat sore, Mbak Salma." Sapa Rendra. "Selamat sore, Pak," jawab Salma, menaiki motor dengan jaket cadangan yang selalu ia bawa. Rasanya kini bukan sekadar jaket, tapi simbol perhatian yang membuatnya merasa dihargai. Motor mulai melaju pelan di jalanan basah. Salma menatap ke samping, diam sejenak. Hatinya terasa aneh. Tenang, damai, tapi juga hangat di dada. Ia sadar, semakin sering berada di dekat Rendra,
ia semakin nyaman. Tidak ada topeng, tidak ada pura-pura, hanya dua orang yang berjalan bersama. "Pak, tadi pagi saya agak stres sama pekerjaan," ucap Salma, suaranya pelan. "Tapi rasanya perjalanan dengan Mas bikin semuanya terasa ringan." Rendra tersenyum di balik helmnya. "Bagus kalau begitu. Kadang hidup memang butuh perjalanan kecil buat bikin hati lega." Salma menatap jalan, namun hatinya menoleh ke arah Rendra. Ada rasa aman yang muncul, bukan karena motor ini, bukan karena jaket hijau itu, tapi karena kehadiran seseorang yang tulus peduli. Ia merasa bisa bercerita ringan, tertawa kecil, bahkan menenangkan diri hanya dengan duduk di belakang motor ini. Beberapa tetes hujan jatuh di helm, tapi Salma sama sekali tidak terganggu. Ia tersenyum tipis, menatap genangan air di jalanan, lalu menatap tangan Rendra yang mantap mengendalikan motor. Perlahan, rasa nyaman itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam, kepercayaan. Ia sadar, tanpa disadari, hati ini mulai menaruh perasaan. Bukan sekadar kagum atau senang karena perjalanan, tapi perasaan yang lembut, hangat, dan perlahan menumbuhkan keinginan untuk selalu berada di dekatnya. Rendra, di sisi lain, merasakan hal yang sama. Hati yang dulu hanya penasaran, kini mulai hangat setiap kali melihat senyum Salma. Tanpa disadari, perhatian kecil yang ia berikan, jaket, perjalanan, tawa ringan, telah menanam benih perasaan yang semakin kuat. Motor berhenti di lampu merah, dan entah kenapa, kedua hati itu diam sejenak, menatap jalan yang basah. Tidak ada kata-kata berlebihan, tidak ada janji, hanya rasa nyaman, aman, dan perlahan, tumbuhnya cinta yang sederhana namun tulus. Dan di bawah rintik hujan yang masih jatuh pelan, Salma menutup mata sejenak, menikmati perasaan baru itu. Ia mulai percaya, di dekat Rendra, ia bisa menjadi dirinya sendiri. Sahabat mengingatkan. Sore itu, setelah menutup motor di garasi sewaan, Rendra menyalakan ponsel dan melihat pesan masuk dari sahabatnya, Dimas. Mereka sudah lama saling percaya, sejak kuliah. Satu-satunya orang yang benar-benar tahu sisi Rendra yang jarang ia tunjukkan. "Bro, hati-hati ya. Jangan kebawa perasaan sama penumpang itu. Ingat, kamu lagi main-main sama identitasmu. Jangan sampai kelepasan." Rendra menghela napas panjang. Ia tersenyum tipis, tapi mata yang menatap layar ponsel menunjukkan sedikit kegelisahan. "Dimas, aku tahu," gumamnya pelan pada diri sendiri. "Tapi, rasanya nggak bisa dihindari." Ia menutup mata sejenak, mengingat wajah Salma pagi tadi. Cara gadis itu tersenyum, cara ia menatap jalanan basah, tawa kecilnya. Semua hal sederhana itu telah membuat jantung Rendra berdetak lebih cepat dari biasanya. Pesan Dimas itu membuatnya sadar satu hal. Ia mulai terlalu nyaman, terlalu dekat. "Ya, aku lagi main api," pikirnya. "Tapi ini, nggak bisa aku tahan." Dimas menambahkan pesan lagi. "Aku ngerti kok, bro. Tapi jangan sampai ini bikin lo kehilangan fokus sama tujuanmu. Ingat, ini semua masih penyamaran. Jangan sampai benar-benar jatuh cinta sebelum waktunya." Rendra menatap langit senja dari jendela garasi. Hujan sore tadi masih meninggalkan aroma basah kota. Ia menekan tombol kirim balasan singkat. "Tenang, gue bakal hati-hati. Tapi, rasanya susah banget, bro." Dimas mungkin tidak tahu, tapi Rendra memang sudah kehilangan batas antara misi penyamarannya dan perasaan yang mulai tumbuh. Setiap tawa Salma, setiap perhatiannya, setiap percakapan sederhana di motor, semua membuat hati Rendra semakin dekat dengan sesuatu yang ia tak mau akui. Rasa nyaman itu mulai berubah menjadi cinta. Ia menunduk sebentar, menarik napas panjang. Dalam hati, Rendra berjanji, "Aku akan hati-hati. Tapi kalau hati ini sudah terlalu dalam, aku harus jujur suatu saat nanti." Dan di garasi sepi itu, Rendra merasakan sesuatu yang baru,
perasaan yang tidak bisa lagi ia abaikan, meski sahabatnya sudah memperingatkannya. Undangan misterius. Pagi itu, Salma sedang menata dokumen di mejanya ketika seorang kurir masuk membawa amplop tebal. Amplop itu polos, tanpa logo perusahaan atau alamat pengirim. Hanya nama Salma tertulis rapi di bagian depan. Ia menatap amplop itu sejenak. Ragu. Biasanya, undangan resmi dikirim melalui email atau dari kantor. Tapi amplop ini terasa berbeda. Dengan jari gemetar, Salma membuka lipatan kertas di dalamnya. Isi undangan itu singkat. Salma Hairani, Anda diundang untuk menghadiri gala startup terbesar kota pada tanggal 15 Februari pukul 19. Kehadiran Anda diharapkan untuk berbagi ide dan pengalaman. Formal attire. Salma mengernyit. Tak percaya. Gala startup terbesar? Ia memang bekerja di perusahaan kecil, tapi belum pernah dianggap sebagai sosok yang bisa diundang ke acara setingkat itu. Siapa yang mengirim ini? Dan kenapa aku? Gumamnya pelan. Ia menatap undangan lagi. Ada sesuatu di balik cara tulisan rapi itu. Sesuatu yang membuatnya merasa penasaran. Tidak hanya penasaran, tapi sedikit berdebar. Di pikirannya, ada satu hal yang muncul tanpa disengaja. Apa ini salah satu orang yang tahu tentang aku? Namun Salma menepisnya. Ia ingat prinsipnya, hidup mandiri, tidak mengandalkan nama besar keluarga. Ia tersenyum tipis, menutup amplop, dan menaruhnya di samping laptop. Kalau ini memang untuk aku, berarti ada sesuatu yang akan terjadi, pikirnya. Di sela-sela kesibukannya, Salma tidak bisa menahan rasa penasaran yang perlahan tumbuh. Siapa yang mengundangnya? Apakah ini kesempatan untuk memperkenalkan ide-idenya? Atau hanya permainan orang-orang besar di kota yang ingin melihat wajah baru? Tanpa ia sadari, undangan misterius itu mulai mengusik pikirannya, dan membuka jalan bagi pertemuan yang tak terduga, termasuk kemungkinan bertemu dengan Rendra di luar dunia motor dan jalanan. Persiapan rahasia. Malam itu, kantor Rendra sepi. Lampu-lampu gedung hampir semuanya padam. Hanya ruang kerjanya yang masih menyala. Di depan cermin besar, ia menyesuaikan dasi dan jas hitam rapi, penampilan resmi seorang CEO sukses. Hari itu berbeda dari biasanya. Ia akan menghadiri gala startup terbesar kota. Sebagai CEO perusahaan besar, kehadirannya tentu sudah diharapkan. Tapi ada satu hal yang membuat hatinya berdebar lebih cepat. Rasa penasaran yang tidak ia akui bahkan pada dirinya sendiri. Rendra tidak tahu bahwa Salma juga mendapat undangan untuk acara yang sama. Ia hanya tahu, secara profesional, ini malam penting, tempat bertemu calon mitra, investor, dan startup inovatif. Tapi di sisi lain, hatinya memiliki alasan lain yang tak bisa dijelaskan. Ia menatap jas hitam yang tersusun rapi di kursi, tangan menyentuh kancing satu persatu. Dalam hati, ia tersenyum tipis. Kalau kebetulan bertemu dia di sana, bagus juga, pikirnya. Ia bahkan sedikit tersipu sendiri, menyadari betapa absurdnya perasaan itu. CEO muda, sukses, memiliki jaringan luas, tapi jantungnya berdetak kencang karena seorang gadis yang sering ia antar naik motor. Rendra mengecek detil acaranya satu kali lagi. Daftar tamu, lokasi meja, susunan sesi presentasi. Semua hal formal sudah ia catat. Tapi pikirannya tak bisa lepas dari kemungkinan, tidak, dari harapan, bahwa Salma mungkin akan hadir juga. Tanpa diketahui oleh siapapun, Rendra mulai merencanakan strateginya. Bukan strategi bisnis, tapi strategi untuk bisa melihat Salma lebih dekat, setidaknya malam itu. Ia menutup jas, menatap cermin sekali lagi, dan tersenyum kecil. Ini bukan lagi sekadar urusan CEO dan bisnis. Ini tentang aku dan dia. Dengan langkah mantap, Rendra meninggalkan ruang kerjanya. Malam itu, ia menyadari satu hal penting. Beberapa hal dalam hidup tidak bisa direncanakan. Perasaan, pertemuan tak terduga, dan mungkin
sebuah kebetulan yang akan mengubah segalanya. Malam acara. Lampu kristal di gedung ballroom memantulkan cahaya hangat ke seluruh ruangan. Suasana mewah terasa elegan, dipenuhi pengusaha muda, investor ternama, dan sosok-sosok yang biasa muncul di media sosial startup kota. Musik lembut berirama jazz mengalun di sudut ruangan, sementara pramusaji bergerak cepat membawa minuman dan canape kecil kepada para tamu. Rendra melangkah masuk dengan jas hitam rapi, dasi terikat sempurna. Kepala tegak, senyum hangat tapi profesional. Ia menyapa beberapa tamu yang sudah dikenalnya. Tatapannya tajam, memindai ruangan. Secara profesional, ia hadir sebagai CEO perusahaan besar. Namun di balik itu, hatinya berdebar tak biasa. Kalau saja Salma hadir malam ini, di mana dia berada? Pikirnya sambil menyesap air mineral. Di sisi lain ruangan, Salma melangkah masuk dengan gaun sederhana tapi elegan. Rambut tertata rapi di bawah hijab yang lembut. Ia masih merasa sedikit gugup. Dunia startup dan investor mewah bukanlah keseharian hidupnya. Namun rasa penasaran membuatnya tetap tegap, memegang undangan yang diterimanya. Para tamu menyapa dan bercakap-cakap, membahas ide bisnis, investasi, dan tren startup terbaru. Namun mata Salma sering menoleh ke sekeliling, mencari sesuatu, atau seseorang, tanpa sadar. Rendra bergerak perlahan, memeriksa daftar meja, memastikan semuanya berjalan lancar untuk sambutan dan sesi networking. Ia mendengar tawa Salma di seberang ruangan, tapi belum bisa memastikan itu memang gadis yang sering ia antar di motor. Hati kecilnya berharap, meski logikanya tahu itu terlalu berani, bahwa malam ini mereka akan bertemu. Sementara itu, Salma mencoba menenangkan diri. Acara ini resmi, penuh wajah-wajah penting, namun rasa nyaman yang ia rasakan selama beberapa hari terakhir di motor muncul kembali. Ia mulai menyadari, ada satu energi hangat di dalam hatinya yang membuatnya tidak terlalu canggung di tengah kerumunan mewah ini. Lampu ballroom memantulkan kilau di kaca dan perhiasan para tamu. Musik jazz mengalun, gelas beradu, dan obrolan bisnis terdengar ramai. Di tengah semua itu, dua hati yang belum tahu identitas asli masing-masing mulai merasa ada kemungkinan pertemuan yang tak terduga malam ini. Rendra menyesap anggur ringan, matanya menatap seluruh ruangan. Di antara kerumunan itu, ia masih berharap bisa menemukan sosok berhijab sederhana yang sudah menempati banyak ruang di pikirannya. Dan Salma, dengan senyum tipis di wajahnya, tak sadar bahwa malam ini, dunia mewah dan gemerlap ini akan menjadi saksi awal pertemuan yang bisa mengubah segalanya. Salma datang elegan. Pintu ballroom terbuka, dan seluruh ruangan seketika tertuju pada sosok yang baru melangkah masuk. Gaun panjang berwarna biru tua membalut tubuh Salma dengan anggun, hijabnya tertata rapi, memantulkan cahaya lampu kristal yang mewah. Aura tenang namun memikat terpancar dari setiap gerakannya. Beberapa tamu saling berpandangan, berbisik. Siapa dia? Cantik sekali, dan elegan. Salma menatap ruangan dengan mata yang fokus. Hari itu, ia hadir bukan hanya sebagai karyawan startup kecil, bukan sekadar gadis berhijab sederhana yang sering ia lihat di jalan. Ia hadir sebagai pewaris perusahaan teknologi keluarganya, sosok yang memiliki pengaruh besar. Meski ia sendiri lebih memilih untuk hidup mandiri, tetap rendah hati. Ia melangkah dengan percaya diri, senyum tipis menghiasi wajahnya, namun hatinya tetap waspada. Dunia ini asing, penuh orang-orang yang menghitung keuntungan dan strategi bisnis. Tapi Salma membawa ketenangan, sebuah aura yang membuatnya tetap terasa sederhana meski berada di tengah kemewahan. Rendra, yang baru memasuki ruangan, sedang menyapa beberapa tamu. Saat matanya menyapu ruangan, pandangannya tertahan. Di seberang, berdiri Salma, sosok yang sama dengan gadis berhijab yang sering ia antar naik motor. Tapi malam ini tampil begitu berbeda, elegan, menakjubkan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menelan ludah pelan, mencoba tetap tenang, namun perasaan campur aduk. Kagum, penasaran, dan sedikit cemas.
Salma menatap sekeliling. Lalu matanya tanpa sengaja bertemu dengan tatapan Rendra. Ada kilatan pengakuan kecil di mata mereka. Mereka tahu satu sama lain, tapi identitas asli masih tersembunyi. Dalam beberapa detik yang terasa seperti selamanya, dunia di sekeliling mereka seakan menghilang. Musik jazz, lampu gemerlap, suara obrolan semua tamu, semua menjadi latar belakang yang samar. Hanya dua sosok yang berdiri di tengah ballroom, membawa perasaan yang belum sepenuhnya mereka mengerti. Rendra menunduk sebentar, menyesap napas panjang, lalu menatap lagi. Ini, benar-benar dia, pikirnya. Salma, di sisi lain, menyesap napas, merasakan ketegangan yang aneh. Tubuhnya rileks, tapi hatinya berdebar. Gadis sederhana yang biasa ia lihat di motor, kini hadir dengan wibawa seorang pewaris perusahaan besar. Dan ia sadar, malam ini akan menjadi titik balik yang sulit dilupakan. Di antara tamu yang sibuk, mereka bergerak perlahan mendekat tanpa sadar. Langkah kaki mereka hampir selaras. Mata mereka bertemu lagi, dan dunia kecil yang dulu hanya di jalanan kini mulai terbentang di tengah gemerlap dunia bisnis. Rendra masuk ruangan. Pintu ballroom terbuka sekali lagi. Kali ini menandai hadirnya sosok yang membuat sebagian tamu menoleh. Jas hitam mahal membalut tubuh Rendra dengan sempurna. Dasi yang rapi dan sepatu mengilap menegaskan statusnya sebagai CEO perusahaan besar yang terkenal di kota. Langkahnya mantap, tenang, namun setiap gerakannya memancarkan karisma alami. Tangan kanan sesekali tersentuh dasi untuk memastikan kesempurnaan penampilan. Tapi di balik itu, hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Mata Rendra menyapu seluruh ruangan. Lampu kristal berkilauan, musik jazz masih mengalun lembut, dan tamu-tamu sibuk mengobrol dengan penuh antusiasme. Namun pandangannya mencari sosok tertentu. Gadis berhijab yang sudah menghantui pikirannya selama beberapa minggu terakhir. Dan di sudut ruangan, ia melihat Salma. Gaun biru tua yang anggun, hijab tertata rapi, aura tenang tapi memikat. Dia adalah gadis yang sama yang sering ia antar naik motor. Hanya saja malam ini, aura sederhana itu kini bercampur dengan wibawa seorang pewaris perusahaan besar. Rendra menelan ludah pelan. Ia sadar, malam ini bukan sekadar acara bisnis biasa. Ini kesempatan yang mungkin tidak akan datang dua kali. Ia menyadari bahwa setiap gerakannya, setiap senyuman yang mungkin ia lempar ke tamu lain, bisa jadi pertemuan pertamanya yang sungguh-sungguh dengan Salma di dunia yang berbeda dari jalanan dan motor mereka. Sambil melangkah lebih dalam ke dalam ballroom, Rendra menjaga postur tetap elegan, tetapi matanya tetap fokus pada Salma. Hatinya tahu satu hal, dunia bisnis ini luas, penuh orang penting dan tamu berpengaruh, tapi malam ini, satu tujuan sederhana menuntunnya, menemukan gadis yang sudah lama ia kenal tanpa ia tahu identitas aslinya. Di tengah gemerlap lampu dan obrolan ramai, Rendra berdiri sejenak, mengamati Salma dari jarak yang cukup dekat. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya, tak terbaca oleh tamu lain. Senyum itu bukan sekadar profesionalisme CEO terkenal. Itu adalah senyum seorang pria yang menunggu pertemuan yang sangat ia nanti, dengan seseorang yang sudah diam-diam ia cintai. Dan tanpa disadari, kedua dunia mereka, yang sederhana di jalanan dan yang mewah di ballroom, seakan mulai saling bertaut malam itu. Tatapan terkejut. Ruangan mewah itu penuh dengan cahaya kristal, musik jazz mengalun, dan obrolan hangat memenuhi setiap sudut ballroom. Namun tiba-tiba, waktu seakan melambat untuk dua sosok di tengah keramaian. Rendra, berdiri di dekat salah satu meja mingling, matanya menatap sosok berhijab anggun yang baru saja memasuki ruangan. Gaun biru tua itu menempel indah di tubuh Salma, hijabnya rapi, aura tenang dan wibawa terpancar. Dan matanya bertemu dengan mata Rendra. Salma, yang sama-sama menatap ke arah Rendra, merasakan jantungnya seakan berhenti sesaat. Tangan yang semula menata undangan di mejanya sedikit gemetar. Ia mengenali sosok di hadapannya, bukan hanya sebagai CEO ternama, tapi dengan tatapan itu, ada sesuatu yang sangat familiar.
Rendra pun terkejut. Sosok di depannya, cantik, anggun, wibawa, namun dengan mata yang sama yang dulu menatapnya dari belakang motor, adalah Salma. Gadis berhijab sederhana yang sering ia antar naik motor. Ini tidak mungkin, pikir Rendra. Matanya membesar. Senyum kecil yang semula muncul mendadak membeku. Ia menelan ludah. Jantung berdetak kencang. Salma juga tercengang. Ia menatap Rendra, CEO terkenal, yang selalu muncul di berita, di media sosial, di billboard kota, dan perlahan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Sosok pria elegan di depannya adalah tukang ojek yang selama beberapa minggu terakhir mengantarnya. Perhatian, sopan, hangat, tanpa ada pretensi bisnis. Waktu terasa berhenti. Kedua mata itu bertemu, memancarkan kekagetan, ketidakpercayaan, dan ada getaran halus perasaan yang muncul bersamaan. Para tamu lain berlalu lalang, musik tetap mengalun, tapi untuk mereka, dunia seakan menyusut. Hanya ada dua sosok yang berdiri, saling menatap dengan campuran kejutan dan keterpukau. Rendra akhirnya sedikit tersenyum. Suara pelan yang nyaris hanya untuk dirinya sendiri. Salma? Salma menelan ludah, menatap jas hitam mahal yang kini berdiri tegap di depannya. Rendra? Dan seketika, semua yang mereka alami di jalanan, perjalanan motor, tawa di hujan, kopi pinggir jalan, perhatian kecil, terpampang di mata mereka. Semua itu kini bertemu dengan kenyataan yang luar biasa. Dua dunia mereka bertabrakan. Identitas yang disembunyikan terungkap secara diam-diam melalui tatapan yang tak pernah mereka lupakan. Kejutan itu membuat keduanya terdiam sesaat. Tak tahu harus berkata apa. Tapi di dalam hati, ada perasaan yang sama. Keterikatan yang tak bisa diabaikan. Perasaan yang sudah tumbuh sejak lama, kini menatap mereka dengan jelas. Identitas terungkap. Tatapan itu berlangsung hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat dunia mereka berhenti sejenak. Mata Rendra menatap Salma, dan perlahan ia menyadari sesuatu yang luar biasa. Gadis berhijab anggun di depannya adalah Salma. Gadis sederhana yang selama beberapa minggu terakhir sering ia antar naik motor. Salma pun menatap Rendra. Jantungnya berdegup kencang. Detik demi detik, semua ingatan kembali. Jaket hijau, hujan deras, tawa ringan, kopi pinggir jalan, perhatian kecil yang selalu ia terima. Sosok CEO terkenal ini adalah Rendra, tukang ojek yang selama ini selalu ada di sampingnya, menyamar untuk melihat dunia nyata Salma. Keduanya saling diam, syok. Namun di mata masing-masing, ada senyum kecil yang sulit ditahan. Semua teka-teki selama ini terjawab dalam tatapan yang sama. Rendra, selama ini, kau. Suara Salma serak, campur aduk antara kagum dan geli. Rendra mengangguk, masih menatapnya. Dan Salma, selama ini, kau juga? Suaranya lembut tapi jelas, penuh perasaan yang selama ini disembunyikan. Salma tersenyum kecil, sedikit menunduk. Ya, aku ingin hidup sendiri dulu, tanpa identitas keluarga besar. Tapi, rupanya kau juga menyamar. Rendra tertawa pelan, hampir tak percaya. Sepertinya kita sama-sama ingin melihat sisi asli masing-masing. Tapi, tidak menyangka, justru kita saling bertemu dengan cara ini. Keduanya tertawa ringan. Tapi ada getaran hangat di hati yang sulit dijelaskan. Identitas yang disembunyikan selama ini, tukang ojek dan CEO sukses, gadis sederhana dan pewaris perusahaan teknologi, tidak lagi menjadi penghalang. Rendra sedikit maju, menatap mata Salma lebih dekat. Jadi, semua tawa, semua perhatian, semua perjalanan kita, itu nyata, kan? Salma mengangguk. Senyumannya semakin lebar. Ya, nyata. Dan sekarang aku tahu, aku nyaman, di dekatmu, Rendra. Rendra menghela napas panjang. Senyum hangat muncul di wajahnya. Dan aku juga, Salma, nyaman, aman, dan tidak mau kehilangan ini.
Di tengah ballroom yang mewah, di antara tamu-tamu penting dan lampu kristal yang berkilauan, kedua dunia mereka akhirnya bertabrakan secara sempurna. Tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi sandiwara, hanya dua hati yang sudah tumbuh perasaan, saling memahami, dan siap menghadapi dunia bersama-sama. Percakapan jujur. Setelah shock dan kelegaan awal, Rendra dan Salma memutuskan untuk menjauh sejenak dari keramaian ballroom. Mereka menyingkir ke sebuah balkon kecil di lantai atas, di mana lampu kota berkilau di bawah hujan tipis yang masih menetes. Udara sejuk malam itu mengiringi percakapan yang sudah lama ingin mereka lakukan. Salma menarik napas panjang, menatap Rendra dengan mata jujur. Rendra, aku ingin tahu, kenapa kau menyamar jadi tukang ojek? Apa tujuanmu sebenarnya? Rendra tersenyum tipis, menatap kota di bawah mereka sebelum membalas. Aku ingin melihat dunia nyata. Salma, dunia di luar gedung kantor, di luar harta, di luar semua formalitas. Aku ingin tahu, siapa orang-orang yang tulus, yang tidak mendekatiku karena kekayaan atau status. Dan aku selalu merasa nyaman ketika bersamamu. Itu salah satu alasan terbesar. Salma menunduk sejenak, kemudian menatapnya lagi. Aku juga punya alasan sendiri. Aku ingin hidup mandiri. Bukan karena sombong atau ingin lari dari keluarga. Tapi aku ingin membuktikan kalau aku bisa sukses sendiri. Aku ingin dihargai karena diriku, bukan karena nama besar keluargaku. Rendra mengangguk, perlahan menyentuh tangannya dengan ringan, tapi tidak menekan. Jadi, kita sama-sama ingin tahu siapa sisi asli satu sama lain. Dan ternyata, kita sama-sama menyembunyikan identitas. Salma tersenyum pelan, sedikit malu. Ya, tapi sekarang aku lega. Aku bisa bicara jujur padamu. Aku merasa nyaman dan aman. Tidak ada topeng, tidak ada sandiwara. Rendra menatapnya dalam-dalam. Aku juga, Salma. Selama ini, semua perhatian, semua perjalanan, semua tawa, itu nyata. Dan aku tidak mau kehilangan perasaan ini hanya karena kita pernah menyamar. Salma menggenggam tangan Rendra lebih erat, tersenyum hangat. Kalau begitu, kita mulai dari sekarang, jujur satu sama lain. Tidak ada lagi sandiwara. Rendra tersenyum, menunduk sedikit, lalu berkata pelan. Setuju. Dan aku berjanji, tidak akan ada rahasia lagi. Aku ingin kita menghadapi semuanya. Hidup, dunia, dan perasaan ini, bersama-sama. Di balkon kecil itu, di bawah hujan yang masih menetes pelan, dua hati yang dulu tersembunyi kini terbuka sepenuhnya. Mereka berbicara empat mata, saling memahami, dan merasakan kelegaan yang dalam, perasaan yang tulus, murni, dan siap berkembang menjadi sesuatu yang lebih indah. Ketakutan kehilangan. Di balkon yang sama, lampu kota berkilau di bawah hujan tipis. Salma menunduk, jari-jarinya bermain di tepian hijabnya. Senyum hangat Rendra masih menatapnya. Namun di mata Salma muncul bayangan rasa cemas yang tak bisa ia sembunyikan. Rendra, suara Salma pelan, hampir seperti bisikan. Aku takut, semua perasaan ini, hanya karena kebetulan. Karena kita saling menyamar. Rendra menatapnya serius. Ia menghela napas pelan, mencoba memahami ketakutan yang muncul. Aku mengerti, Salma. Itu wajar. Kita memang bertemu dalam keadaan yang tidak biasa. Salma menatap matanya. Suara bergetar tipis. Kalau aku tahu kau sebenarnya CEO terkenal dari awal, apakah aku akan merasa nyaman seperti sekarang? Atau hanya akan merasa terintimidasi dan menyesal? Rendra meraih tangannya, menggenggam lembut. Salma, aku janji. Semua perhatian dan perasaan yang aku tunjukkan selama ini, di motor, di hujan, di kopi pinggir jalan, itu nyata. Bukan karena statusmu, bukan karena aku ingin bermain-main. Semua tulus, semua karena aku ingin mengenalmu,
Siapa dirimu sebenarnya? Salma menelan ludah, menatap tangan mereka yang saling menggenggam. Hatinya berdebar, namun ketakutan itu masih ada. Tapi bagaimana kalau setelah semua ini, kita kembali ke dunia masing-masing? Aku takut. Aku akan kehilanganmu begitu saja. Rendra menunduk sebentar, kemudian menatapnya penuh keyakinan. Kalau itu terjadi, aku tidak akan membiarkan kehilangan itu. Aku ingin kita tetap bersama. Tidak lagi sandiwara, tidak lagi rahasia. Aku ingin semua ini nyata, Salma, seperti perasaan kita yang sudah tumbuh. Salma menarik napas panjang. Perlahan, ketakutan itu masih ada, tapi ia merasa sedikit lega. Hati yang selama ini waspada mulai percaya bahwa perasaan mereka bukan sekadar kebetulan penyamaran, bahwa ikatan yang terbentuk adalah nyata, tulus, dan kuat. Di bawah hujan tipis dan cahaya lampu kota, mereka berdua berdiri diam, saling menggenggam tangan, merasakan detak jantung satu sama lain. Ketakutan ada, tapi kepercayaan perlahan mulai mengalahkannya. Mereka tahu, apapun yang terjadi, malam ini adalah awal dari sesuatu yang lebih nyata. Pengakuan Rendra. Di balkon kecil yang remang, hujan telah mereda menjadi rintik tipis. Lampu kota memantulkan cahaya lembut di wajah Salma, membuat matanya terlihat lebih hangat dari biasanya. Rendra menatapnya dalam-dalam. Napasnya pelan tapi pasti. Salma, ada sesuatu yang ingin aku katakan, ucap Rendra. Suaranya lembut namun tegas. Salma menoleh, menatapnya dengan hati-hati, menunggu kata-kata yang akan keluar. Rendra menarik napas panjang. Aku jatuh cinta padamu sejak pertama kali aku menjadi tukang ojek. Saat itu, aku hanya ingin melihat dunia nyata, tapi aku tidak menyangka aku akan merasa nyaman dan tertarik padamu begitu cepat. Salma terdiam, matanya membesar sedikit, campuran antara terkejut dan tersentuh. Kau, sejak itu? Tanyanya pelan. Rendra mengangguk. Ya, setiap perjalanan, setiap tawa, setiap cerita yang kau bagi, semuanya membuatku jatuh hati. Aku sadar, tidak peduli siapa kita sebenarnya, perasaan ini nyata, tulus, dan tidak bisa aku abaikan. Salma menelan ludah. Rasa hangat mengalir ke dada. Hatinya yang sebelumnya dipenuhi ketakutan mulai melunak. Rendra, aku tidak menyangka. Aku juga merasa nyaman sejak awal. Tapi aku takut. Semua ini hanya karena penyamaran. Rendra tersenyum lembut, menggenggam tangan Salma lebih erat. Tidak, Salma. Perasaan kita bukan karena penyamaran. Penyamarannya hanya membuat kita mengenal satu sama lain tanpa topeng. Tapi yang aku rasakan, semua itu nyata. Aku jatuh cinta pada dirimu, bukan pada status atau penampilan, tapi padamu, Salma yang sesungguhnya. Salma menunduk, tersenyum tipis sambil menahan air mata kecil. Rendra, aku juga jatuh cinta padamu. Aku cuma takut mengakui itu sebelumnya. Rendra mendekat, menatap matanya, dan berkata dengan lembut, sekarang kita tidak perlu takut lagi. Semua sudah terbuka. Kita bisa jujur, mulai dari sini. Di balkon yang sepi, di bawah rintik hujan yang hampir reda, dua hati yang semula tersembunyi kini bersatu dalam pengakuan tulus. Tidak ada sandiwara, tidak ada rahasia, hanya dua orang yang jatuh cinta, saling memahami, dan siap melangkah ke dunia nyata bersama-sama. Jawaban Salma. Balkon itu sepi, hanya suara kota dan hujan tipis yang menemani. Rendra masih menatap Salma, menunggu jawaban dari hatinya sendiri yang sudah lama penuh perasaan. Salma menunduk sebentar, menarik napas panjang, lalu menatap Rendra langsung di matanya. Rendra, suara Salma lembut, nyaris berbisik. Aku mencintaimu. Bukan CEO yang elegan ini, tapi pria sederhana yang selama ini selalu menjagaku di jalan, yang membuatku nyaman, aman, dan tertawa tanpa alasan.
Rendra tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca. Jadi, semua perhatian dan perasaanmu untukku yang sebenarnya? Tanyanya pelan, hampir tidak percaya. Salma mengangguk. Ya, aku jatuh cinta pada orang yang sama yang aku lihat setiap hari di balik jaket hijau dan helm itu. Aku mencintai dirimu. Rendra yang tulus dan perhatian. Semua yang kau lakukan untukku, sekecil apapun, itu yang membuat hatiku percaya. Rendra merasakan getaran hangat menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia meraih tangan Salma, menggenggamnya erat, dan berkata pelan. Salma, aku juga. Aku jatuh cinta padamu jauh sebelum aku mengungkap siapa diriku sebenarnya. Dan sekarang, aku lega mendengar kau merasakan hal yang sama. Salma tersenyum, perlahan menunduk ke bahu Rendra, membiarkan rasa lega dan cinta itu mengalir. Rendra, aku takut kehilanganmu jika ini semua hanya sandiwara, tapi sekarang aku yakin. Aku ingin kita jujur, tanpa rahasia, dan bersama. Rendra menunduk, membisikkan di telinganya. Tidak akan ada lagi rahasia, Salma. Kita akan hadapi semuanya bersama. Aku tidak akan melepaskanmu. Di balkon itu, di bawah rintik hujan yang hampir reda, dua hati yang dulu tersembunyi kini saling bertaut. Perasaan yang tumbuh di jalanan, di motor, di tawa dan perhatian sederhana, kini menemukan jawabannya. Cinta yang nyata, tulus, dan tak tergantikan. Awal kisah baru. Hujan malam itu telah benar-benar reda. Balkon ballroom kini hanya menyisakan lampu kota yang memantul di genangan kecil di jalanan, membentuk kilau lembut di mata mereka. Rendra dan Salma berdiri berdampingan, tangan saling menggenggam, dan senyum mereka menunjukkan lega sekaligus kebahagiaan yang tulus. Aku rasa, kita sudah siap, ucap Rendra pelan, menatap mata Salma dengan hangat. Salma mengangguk, tersenyum. Ya, Rendra, tidak ada lagi penyamaran, tidak ada lagi rahasia. Aku ingin kita bersama apa adanya, hanya kita, dan hati kita yang saling mengenal. Rendra menarik Salma lebih dekat, menatap wajahnya sekali lagi. Selama ini, aku jatuh cinta padamu bukan karena statusmu, bukan karena kekayaanmu, tapi karena dirimu, Salma. Dan sekarang, kita bisa memulai dari sini. Dua hati yang jujur, saling percaya. Salma tersenyum tipis, memejamkan mata sejenak. Aku juga, Rendra. Aku jatuh cinta padamu, bukan CEO yang terkenal, tapi pria sederhana yang tulus dan selalu membuatku merasa aman. Sekarang kita bisa menjalani semuanya tanpa topeng. Rendra menunduk, membisikkan di telinganya. Kita akan menghadapi dunia nyata, bersama-sama. Tidak ada lagi sandiwara, tidak ada lagi ketakutan. Hanya kita. Di tengah gemerlap lampu dan musik di dalam ballroom, mereka berdiri di balkon, merasakan detak jantung satu sama lain. Semua perjalanan yang mereka lalui, jaket hijau, hujan deras, tawa pinggir jalan, kopi sederhana, telah membentuk fondasi hubungan mereka. Kini fondasi itu kokoh. Cinta yang tulus, cinta yang lahir dari hati, bukan dari status atau kekayaan. Mereka saling tersenyum. Langkah kaki mereka perlahan menapaki jalan baru. Awal dari kisah yang nyata, jujur, dan penuh harapan. Dua orang kaya, dua hati yang tulus, memulai babak baru, tanpa penyamaran, tanpa rahasia, hanya cinta yang murni dan abadi. Lampu kota berkilau di bawah, hujan yang lalu meninggalkan udara segar, dan di sana, di tengah malam yang tenang, Rendra dan Salma memulai perjalanan baru, bersama, apa adanya, dan siap menghadapi dunia dengan cinta yang nyata.